Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hari ini berkahan selalu menyelimuti hidup kita dan dilimpahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, dukung terus channel ini agar kami semangat berbagi kisah-kisah para kekasih Allah dengan cara like, komen, share kepada orang-orang yang kita kasihi. Dan bagi yang baru bisa mensubscribe dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah unik, menarik, dan inspiratif. Sahabat yang budiman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal karena karomah-karomahnya. Di antara karomah yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah bisa mengetahui kesucian para santrinya. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Najjar bahwa pada suatu hari pernah ada orang dari Jilan yang nyantri di madrasah Syekh Abdul Qadir. Anak ini datang kepada Syekh untuk belajar fikih. Ketika berkumandang azan zuhur, seluruh santri berebut tempat di barisan paling depan untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir. Masing-masing santri akan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Santri yang meletakkan kitabnya di dekat sajadah itu akan mendapat giliran pertama untuk mengaji dengan Syekh Abdul Qadir selepas sholat zuhur. Sebelum zuhur tiba, santri yang berasal dari Jilan itu tertidur hingga dirinya bermimpi basah. Ia bangun saat azan zuhur berkumandang. Karenanya ia tidak sempat mandi besar. Karena seandainya ia mandi terlebih dahulu, maka ia tidak akan mendapat giliran pertama untuk membaca kitab di hadapan Syekh Abdul Qadir. Sehingga ia memutuskan untuk langsung mengikuti pengajian tanpa mandi junub terlebih dahulu. Santri itu langsung menghamburkan diri ke masjid dan meletakkan kitabnya di dekat sajadah Syekh Abdul Qadir. Setelah sholat zuhur selesai, pengajian pun dimulai. Santri dari Jilan itu langsung duduk paling depan sambil membuka kitab untuk dibaca di hadapan Syekh Abdul Qadir. Namun saat baru saja mau membaca kitab, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir berkata, "Pergi mandi dulu kau." Ia menyadari bahwa sang guru mengetahui jika dirinya belum sempat bersuci setelah mimpi basah. Saat itu juga si santri langsung pergi keluar masjid untuk mandi. Sahabat iman, jadi meskipun tidak diberitahu, Syekh Abdul Qadir tetap tahu apakah kondisi santrinya dalam keadaan suci atau tidak. Hikmah yang bisa diambil dari kisah di atas adalah jangan sekali-kali mengelabui seorang guru. Meski nyatanya tidak semua guru bisa mengetahui apa-apa yang tidak terlihat dari diri kita. Namun, alangkah baiknya sebagaimana sikap seorang santri, kita harus memuliakan guru-guru kita
Salah satunya dengan selalu menjaga adab terhadapnya. Wallahu a'lam bishawab.